Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman maupun nikmat Islam. Dengan adanya nikmat kesehatan, alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih mampu melakukan perjalanan yang mungkin bagi orang lain sangat berat, yaitu menuju masjid ini untuk sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Bagi sebagian orang, jalan menuju masjid adalah sangat berat, meskipun itu dekat. Nah, berkat nikmat dari kesehatan, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan juga nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan ringan kaki dan juga tangan menuju masjid ini dengan tanpa halangan apapun yang merintanginya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memberikan petunjuk, telah memberikan bimbingan, telah memberikan suri tauladan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berjalan menuju dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Dari yang sebelumnya tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, menjadi tahu mana yang haram dan mana yang halal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan bab ancaman mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan ilmu dan berilmu namun tidak diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa orang ta'allama, yang belajar orang, ilman, akan ilmu, mimma, dari sesuatu, yubtagho, yang dicari, bihi, dengan ilmu, wajhullahi, wajah Allah atau keridhaan Allah ta'ala, maha tinggi Allah. La yata'allama, dan tidak mempelajarinya orang, hu, akan ilmu, illa liyusibah, kecuali supaya menimpa atau mendapatkan orang, bihi, dengan ilmu, arodon, kesenangan atau harta, benda, minat dunia, dari dunia. Lam yajid, tentu tidak menjumpai orang, arfal jannati, akan keindahan surga atau kebaikan surga,
yaumal kiamati, pada hari kiamat, yakni artinya rihaha, baunya surga atau aromanya surga. Rawa telah meriwayatkan akan hadis Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Barang siapa yang menuntut ilmu dari jenis ilmu yang dikehendakinya karena mencari ridho Allah, dia tidak mempelajarinya kecuali agar mendapatkan harta benda dunia, maka tidak bakal ia mendapat kebaikan surga pada hari kiamat, yaitu aromanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ilmu yang dapat mengantarkan seseorang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu yang bertalian atau berkaitan dengan agama Islam, seperti mengenai ilmu tauhid, fikih, hadis, dan lain-lain. Jika seseorang mempelajari ilmu-ilmu tersebut bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun niatnya karena yang lain, karena dunia, supaya menjadi orang yang kaya, supaya menjadi orang yang terkenal, dan lain sebagainya, maka pada hari kiamat kelak ia tidak akan merasakan wewangian atau aroma surga dan kebaikan surga. Itulah sebabnya di dalam menuntut ilmu harus diluruskan niatnya, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terkait masa depannya, nanti dapat kerjaan apa, nanti menjadi profesi apa, itu sudah ada takdirnya masing-masing. Yang penting ketika menuntut ilmu, hendaklah meluruskan niatnya, yaitu mempelajari ilmu pengetahuan agar bermanfaat. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa orang, ta'allama, yang mengajarkan orang, al-ilma, man, barang siapa orang, ta'allama, yang belajar orang, al-ilma, akan ilmu, liyubahiyah, agar bermegah-megahan atau sombong, bihi, dengan ilmu, al-ulama'a, akan ulama, wayumaria, dan berbantah-bantahan, bihi, dengan ilmu, as-sufaha'a, orang-orang yang bodoh, wayasrifa, dan memalingkan bihi, dengan ilmu, wujuha nasi, akan wajah-wajah manusia, adkhola, tentu memasukkan akan orang, Allah jahannama, ke dalam neraka jahanam. Rawa telah meriwayatkan akan hadis Ibnu Majah. Barang siapa yang menuntut ilmu agar ia dapat bermegah-megahan atau sombong dengan ilmu tersebut terhadap ulama, dan dapat berbantah-bantahan dengan ilmu tersebut terhadap orang-orang yang bodoh, dan dapat memalingkan dengannya wajah-wajah manusia, maka Allah akan memasukkannya ke neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada prinsipnya, mencari ilmu haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mencari ilmu karena bertujuan untuk menyaingi para ulama atau untuk berbantah-bantahan mengalahkan orang-orang bodoh, atau agar dikagumi oleh setiap orang, hingga setiap orang kalau melihatnya menjadi terpesona karena kepintaran dan keahliannya, karena ilmunya yang begitu tinggi.
Jadi tujuan-tujuan seperti itu haruslah dihilangkan. Sekali lagi harus kita luruskan kembali niat pada saat kita menuntut ilmu. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa orang suila yang ditanya an ilmin, tentang suatu ilmu, fakatama, maka menyembunyikan orang hu akan ilmu, uljima, maka dikekang atau diikat orang yaumal kiamati, pada hari kiamat, bilizamin, dengan kekangan atau dengan tali, min narin, dari neraka. Rawi telah meriwayatkan hu akan hadis ada Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Tirmidzi. Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya atau tidak mau menerangkannya, maka ia bakal dikekang pada hari kiamat dengan tali kendali dari neraka. Hadis dari Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kewajiban bagi setiap orang yang berilmu haruslah menyampaikan ilmunya itu kepada setiap orang yang membutuhkan, agar ia tidak tersesat. Jika ditanya padahal ia mampu menerangkan, maka wajiblah ia menerangkan dengan jelas. Orang yang menyembunyikan ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, di mana jika tidak disebarluaskan bisa mengakibatkan banyak orang tersesat, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintah-perintahnya, serta salah di dalam beribadah, maka orang demikian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dengan siksaan yang sangat pedih, yaitu akan diikat atau dibondo, bilang orang Jawa, dikekang dengan talinya berupa tali api neraka. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zabaniyatu, malaikat zabaniyah, asra'u, lebih cepat, ila fasaqatil qura'i, kepada orang fasih di dalam beragama, minhum, di antara mereka, ila abadatil awsani, daripada para ahli daripada para penyembah berhala. Fayakuluna, maka berkata mereka, yaitu para sahabat, yubda'u, dimulai, bina, dengan kami, qabla abadatil awsani, sebelum para penyembah berhala. Fayuqalu, maka dikatakan, lahum, bagi mereka, laisa, bukankah, man, orang, ya'lamu, yang mengetahui orang, kaman, sebagaimana orang, la ya'lamu, yang tidak mengetahui. Rawi telah meriwayatkan hu akan hadis at-Tabrani, Imam Tabrani. Malaikat zabaniyah lebih cepat menyiksa para ahli hukum agama, ila fasaqatil qura, yaitu ahli hukum agama yang fasik, para ulama yang fasik, dari mereka, daripada orang-orang yang menyembah berhala. Maka mereka para sahabat berkata, didahulukan kami sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Maka dikatakan kepada mereka, tidaklah orang yang mengetahui itu seperti orang yang tidak mengetahui. Hadis riwayat Tabrani. Orang berilmu yang tidak mau mengamalkan ilmunya itu lebih berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa berat, dosa besar, kabura maktan indallahi, di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun. Kamu bisa mengatakan tetapi kamu tidak bisa berbuat apa yang Anda fatwakan, apa yang difatwakan atau diajarkan. Sehingga
siksanya lebih berat para ahli ilmu yang bisa menganjurkan tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, daripada orang-orang yang menyembah berhala. Hal itu disebabkan karena para penyembah berhala itu belum mengerti siapakah Tuhannya, sehingga ia tersesat. Jadi apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu kesengajaan, melainkan mereka benar-benar belum mengerti yang seharusnya disembah. Siapa Tuhan yang harus disembah. Lain halnya orang yang berilmu, seorang ulama, seorang ahli fikih dan lain sebagainya yang mengetahui ilmu tentang agama, maka segala perbuatannya yang melanggar aturan-aturan agama adalah suatu kesengajaan. Oleh sebab itu, mereka disiksa lebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi, perumpamaan orang, yu'allimu, yang mengajarkan orang, annasa, akan kebaikan, annasa, akan manusia, al khairu, akan kebaikan, wayansa, dan melupakan orang, nafsahu, akan dirinya, kamasalis siroji, seperti perumpamaan lilin, yudi'u, yang menerangi lilin, linnasi, kepada manusia, wayahriku, dan membakar lilin, nafsahu, akan dirinya sendiri. Rawa, telah meriwayatkan akan hadis At-Tabrani, Imam Tabrani. Kenapa siksa orang yang mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kebaikan terhadap manusia, atau mengajarkan ilmu, apalagi ilmu agama, kemudian mereka tidak bisa mengamalkan ilmu yang diajarkannya, itu lebih berat dibanding dengan penyembah berhala seperti yang hadis sebelumnya. Di samping alasan yang sebelumnya sudah saya ungkapkan, yaitu karena para alim ulama yang mengajarkan tentang agama tersebut, dia melakukan kesalahan itu mengetahui bahwa apa yang ia lakukan itu sebuah kesalahan, berarti ada unsur kesengajaan. Sedangkan para penyembah berhala, mereka tidak tahu, belum tentu mereka itu tahu bahwa mereka itu salah, karena memang mereka tidak punya ilmunya terkait dengan itu. Di samping alasan tersebut, alasan yang lainnya adalah di dalam hadis ini diumpamakan seperti lilin. Lilin itu bisa menerangi manusia, tetapi dirinya sendiri terbakar. Bisa memberikan jalan, memberikan penerangan agar orang lain bisa melihat jalan yang benar, sementara dia sendiri tidak mau mengikuti jalan tersebut, tidak mengamalkan jalan yang dia amalkan tersebut, dia ajarkan tersebut, sehingga dia akan terbakar masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang dia ajarin tentang ilmu agama, mereka mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, orang-orang tersebut bisa masuk ke dalam surga. Jadi ibaratnya ada tuh di agama lain yang penebus dosa, sehingga sampai disalib demi menyelamatkan umatnya, dia disalib. Nah, perumpamaannya seperti itu, seperti lilin juga. Di hadis ini seperti lilin. Orang yang mengajarkan ilmu agama, yang mengajarkan kebaikan, sementara dia sendiri tidak mau mengerjakan kebaikan tersebut atau ilmu agama tersebut, maka seperti lilin. Lilin itu Bapak Ibu tahu, lilin itu ketika dinyalakan menjadi terang sehingga bisa menerangi sekitarnya, bisa menunjukkan jalan orang yang kegelapan, tetapi dirinya sendiri terbakar sampai akhirnya habis. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.